Perkenalkan Bang, kami di sini dari kelompok 3 MKWK Agama. Sini kami ingin mewawancarai Abang mengenai tema kami kerukunan antar umat beragama dalam komunitas PEMA-USI Kehutanan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Abang bagaimana sih pandangan pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU tentang kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia saat ini? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Kalau pandangan abang sih, kerukunan di Indonesia ini bisa dikatakan berjalan dengan baik sih. Cuman ya kita tahu kan, konflik itu tidak bisa dihindarkan gitu. Baru menurut Abang nih, apa aja peran yang dapat pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU lakukan agar terciptanya kerukunan antar umat beragama gitu? Kalau peran pemerintahan mahasiswa dalam menciptakan kerukunan umat beragama itu ya contohnya kita saling mentoleransi. Kita mentoleransi sesama agama yang terkait di dalam fakultas kehutanan tersebut begitu. Aku mau tanya lagi nih ya Bang, seandainya jika terjadi suatu konflik antara umat beragama di kalangan mahasiswa, apakah solusi yang bisa pemerintah mahasiswa Kehutanan USU berikan ke mahasiswa agar tidak terjadi konflik itu Bang? Kalau peran pemerintahan mahasiswa dalam menanggulangi terjadinya konflik itu ya contohnya balik lagi seperti yang Bang katakan, kita sebisa mungkin menciptakan toleransi beragama di fakultas kehutanan. Jadi peran pemerintahan mahasiswa itu tetap kita menjaga toleransi gitu. Jadi kita menjaga dari agama yang Nasrani, dari yang Islamnya gitu. Jadi terciptanya toleransi beragama di fakultas kehutanan. Gini Bang, seandainya kan Bang di PEMA Kehutanan USU itu Bang ada anggota Abang yang merasa agamanya itu lebih baik dari agama yang ada di organisasi itu Bang. Apa sih Bang langkah Abang atau solusi Abang dalam menanggapi hal seperti itu Bang? Oke, kalau langkah Abang dalam menanggapi atau memberikan solusi terhadap pertanyaan tadi Adi itu, ya langkah abang ajak duduk orangnya gitu. Kenapa dia bisa beranggapan bahwasanya agamanya lebih baik, lebih bagus dan lebih unggul kayak gitu. Abang tanyakan apa alasannya mengunggulkan atau merasa dia lebih unggul agamanya begitu. Mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik. Terkait tadi perlakuan kepada mahasiswa yang tidak mendengar, apa sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut apabila tidak mendengarkan? Oke, kalau dia tidak mendengarkan lagi kan sanksinya, ya mungkin abang pribadi belum bisa ngasih sanksi gitu terhadap orang tersebut. Mungkin kita balik lagi, kita kan sifatnya di sini sama manusia, kayak balik lagi ke toleransi, kita sifatnya merangkul, kita tanyakan lagi, terus kita jelaskan baik-baik, kita jelaskan secara mendalam, mungkin secara pribadi kita ngomong pribadi terkait kenapa dia tetap nggak mau mendengarkan hal tersebut begitu. Kalau sanksi abang tidak bisa memberikan sanksi gitu karena setiap manusia punya haknya masing-masing begitu. Menurut pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU, bagaimana kondisi kerukunan antara umat beragama di pemerintahan mahasiswa USU itu Bang? Oke, kalau kerukunan, kalau adik tanya tadi tentang kerukunan di pemerintahan mahasiswa Fakultas Kehutanan, ya kita sangat mentoleransi ya. Contohnya nih baru-baru ini kita buka puasa bersama, yang Nasrani juga ikut. Terus tadi kita bagi-bagi takjil juga, yang Nasrani juga ikut bagi-bagi takjil gitu. Pada saat hari Paskah kami juga mengucapkan ke rekan-rekan yang beragama non-muslim begitu. Jadi tingkat toleransi beragama di pemerintahan mahasiswa Fakultas Kehutanan ini kalau menurut abang sangat tinggi. Jadi Bang, saya mau nanya, pada saat pemilihan keanggotaan PEMA Kehutanan USU, adakah persyaratan keanggotaan harus memiliki agama tertentu Bang? Oke ya, kalau ditanya pada saat pemilihan persyaratannya itu berdasarkan agama tertentu, sebenarnya nggak ada. Di pemilihan keanggotaan di organisasi manapun sebenarnya kita nggak ada beralaskan agama tertentu gitu. Karena kan di sini sifatnya kita demokratis, ya kita membebaskan agama manapun untuk ikut berorganisasi begitu. Menurut Abang selaku Gubernur Pemerintahan Mahasiswa Kehutanan USU, apakah
Abang dapat mengatur anggota yang tidak ingin mengikuti arahan Abang dikarenakan adanya perbedaan agama antara Abang sendiri dengan anggota tersebut? Oke ya, menjawab tadi pertanyaan tadi adik tadi, abang sendiri sejauh ini masih bisa mengatur anggota abang walaupun abang berbeda agama dengan anggota-anggota abang. Sejauh ini tingkat toleransi di pemerintahan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu sangat tinggi, sangat baik gitu. Jadi walaupun kami berbeda agama, kami tetap bisa bekerja sama. Karena balik lagi, karena kami tadi memiliki nilai atau rasa toleransi yang tinggi walaupun berbeda agama begitu. Oke. Abang sebagai gubernur, apakah hanya ingin berinteraksi dengan anggota pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU yang memiliki agama yang sama dengan Abang? Kalau ditanya ingin hanya berinteraksi dengan agama yang seagama dengan abang, tentunya tidak ya. Contohnya sekretaris abang itu berasal dari non-muslim juga kok. Abang juga divisi abang banyak diisi oleh agama-agama non-muslim juga. Abang tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan agama selain agama abang. Abang tidak berpatokan abang harus berinteraksi dengan sesama agama abang. Menurut pandangan Abang, bagaimana kinerja dari keanggotaan pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU yang memiliki perbedaan agama? Adakah terwujudnya keharmonisan kerukunan antar umat beragama di dalamnya? Abang bisa jawab nih, kalau keharmonisan dan terwujudnya perbedaan di antara agama itu sangat ada ya. Kita tetap walaupun kita berbeda agama di pemerintahan mahasiswa Fakultas Kehutanan itu, ya kami tetap bekerja sama dengan baik gitu. Karena ya balik lagi seperti yang abang katakan, balik ke awal lagi, di pemerintahan mahasiswa Fakultas Kehutanan tidak memandang kamu berasal dari agama manapun, dari suku apapun, kami tetap menjunjung tinggi nilai toleransi beragama begitu. Selama abang menjabat jadi gubernur PEMA Kehutanan USU, pernah nggak bang terjadi konflik antara umat beragama bang? Sejauh abang menjabat dan sebelum abang menjabat pun bukan hanya di pemerintahan mahasiswa Fakultas Kehutanan, di Fakultas Kehutanan pun tidak pernah terjadinya konflik antar umat beragama gitu. Karena setahu abang, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kehutanan itu menjunjung tinggi nilai toleransi beragama. Menurut Abang, mengapa bisa terjadi konflik antar umat beragama di Indonesia? Oke. Kalau menurut abang, terjadinya konflik umat beragama di Indonesia itu biasanya dikarenakan ketidakpedulian atau kurangnya edukasi dari saat dia di masa kecil, kurangnya dia interaksi dengan agama selain agama dia. Jadi menurut abang itu balik ke pribadinya masing-masing, itu dikarenakan dirinya sendiri. Selanjutnya Bang, saya ingin bertanya, menurut Abang, apakah ada pengaruh dari kurangnya penanaman toleransi dalam diri masing-masing anggota Abang sehingga dapat terwujudnya kerukunan antar umat beragama? Kalau menurut abang, penanaman tentang toleransi diri masing-masing gitu ya. Menurut abang penting tuh penanaman toleransi dari diri masing-masing, karena sebelum dia keluar dia harus berasal dari penanaman dirinya toleransi masing-masing itu dari keluarga sendiri gitu. Karena sebelum dia keluar, keluarga yang dulu mengajarkan bagaimana nilai toleransi dan mentoleransi dari beda agama dia. Oke Bang, yang terakhir, selama Abang menjabat menjadi gubernur pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU, apakah ada pesan yang ingin Abang sampaikan kepada mahasiswa maupun keanggotaan mahasiswa pemerintahan mahasiswa Kehutanan USU terkait kerukunan antar umat beragama? Oke, kalau pesan abang mungkin hanya singkat, toleransi di Fakultas Kehutanan ini tetap dijaga, tetap dijalin. Karena setahu abang, selama abang berkuliah di Fakultas Kehutanan, abang tetap merasakan nilai-nilai toleransi yang tinggi dalam beragama, dalam suku dan budaya. Jadi di Fakultas Kehutanan itu harapan abang tetap ngerangkul sesama walaupun beda dari agamanya.